semua, apa kabar hari ini? Mem berharap kalian semua hari ini dalam kondisi sehat ya. Nah, meskipun hari ini kita masih mengikuti PJJ online, semoga kalian semua tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar kimia dengan tema Hakikat Ilmu Kimia bersama dengan saya, Mem Rosa. Baik anak-anak, untuk kompetensi dasar kita pada hari ini, untuk KD pengetahuan, yaitu menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Sedangkan untuk KD keterampilan, yaitu menyajikan hasil rancangan dan hasil percobaan ilmiah. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hakikat ilmu kimia. Nah, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan materi, kemudian sifat materi, perubahan materi, dan juga energi yang menyertai perubahan tersebut. Misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, air dapat berubah menjadi es. Kemudian begitu juga sebaliknya, es dapat berubah wujud menjadi air. Nah, ilmu kimia di sini mempelajari tentang berapa energi yang diperlukan untuk mengubah wujud dari materi atau air tersebut. Baik, berikutnya cabang ilmu kimia. Nah, ilmu kimia terdiri dari 8 cabang. Yang pertama, kimia organik, yaitu ilmu yang mempelajari zat kimia yang terdapat dalam benda mati. Yang kedua, kimia anorganik, yaitu ilmu yang mempelajari zat kimia yang ada dalam makhluk hidup. Yang ketiga, kimia analitik, yaitu ilmu yang mempelajari bahan kimia yang terdapat di dalam sebuah produk. Kemudian kimia lingkungan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang terjadi di lingkungan, misalnya pencemaran lingkungan. Kemudian yang berikutnya kimia inti, atau sering juga disebut dengan radiokimia, yaitu yang berhubungan dengan zat-zat radioaktif. Nah, biasanya ini digunakan dalam medis, yaitu di bagian ronsen, menggunakan kimia inti. Kemudian yang berikutnya kimia farmasi. Kimia farmasi yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengembangan obat-obatan. Kemudian yang berikutnya adalah kimia pangan, yaitu yang mempelajari tentang mutu bahan pangan. Sedangkan yang terakhir adalah kimia fisik, yaitu yang mempelajari tentang perubahan sifat fisik, kemudian juga perubahan sifat kimia. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang peranan ilmu kimia dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang pertanian. Nah, ilmu kimia dalam bidang pertanian itu biasanya digunakan untuk pembuatan pupuk dan juga pestisida. Kemudian dalam bidang kedokteran, ilmu kimia biasanya digunakan untuk pembuatan obat, kemudian juga untuk ronsen, kemudian kemoterapi. Kemudian bidang geologi, yaitu bisa digunakan untuk menentukan umur fosil, kemudian kandungan mineral yang terdapat di dalam batuan. Kemudian berikutnya bidang kesehatan dan kecantikan. Ini biasanya digunakan untuk pembuatan sampo, sabun, parfum, dan lain-lain yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian bidang industri, yaitu biasanya digunakan untuk pembuatan plastik, kemudian ban mobil, kemudian bahan pakaian, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bidang pertambangan, itu biasanya digunakan untuk pengolahan minyak bumi, bisa diolah menjadi
bensin, solar, aspal, oli, lilin, dan lain sebagainya. Berikutnya dalam bidang perikanan dan kelautan. Itu biasanya digunakan untuk memperbaiki budidaya perairan, kemudian juga digunakan untuk analisis kualitas air. Kemudian dalam bidang forensik, itu bisa digunakan untuk keperluan tes narkoba, kemudian juga pengujian sidik jari. Biasanya kalau ada kriminal, pasti tes sidik jari itu diperlukan. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai metode ilmiah. Nah, metode ilmiah adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Nah, kalau kita mau melakukan suatu penelitian, maka kita harus mengikuti beberapa langkah untuk menyusun metode ilmiah. Nah, yang pertama, kita harus menentukan rumusan masalah terlebih dahulu. Nah, misalnya dari masalah sederhana saja ya, misalnya air sumur di rumah kita itu tercemar. Nah, maka kita akan merumuskan masalah mengapa air sumur ini bisa tercemar. Kemudian yang kedua, kita menyusun hipotesis. Nah, hipotesis itu berarti kita menyusun sebuah dugaan, ya, ada beberapa dugaan. Misalnya, di dekat rumah kita itu terdapat sebuah pabrik, misalnya pabrik plastik, misalnya. Kemudian dari hipotesis yang kita buat, kita mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data di sini berarti kita melakukan observasi atau kunjungan ke pabrik tersebut. Benar nggak sih pabrik tersebut menyebabkan pencemaran air sumur kita? Kemudian yang berikutnya, kita menguji hipotesis yang kita buat sebelumnya. Nah, menguji hipotesis berarti kita melakukan percobaan atau eksperimen. Kemudian langkah berikutnya, kita menganalisis data. Nah, di analisis data berarti kita pilih data hipotesis kita yang tadi, yang mana yang salah, kemudian yang mana yang benar. Kemudian setelah itu kita menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan kita tarik berdasarkan rumusan masalah di awal tadi. Berarti kita menarik kesimpulan, benar nggak sih pencemaran air sumur itu berasal dari limbah pabrik tersebut. Nah, apabila benar, berarti kita akan memikirkan bagaimana untuk penanggulangannya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk langkah-langkah metode ilmiah. Kemudian untuk yang terakhir kita publikasikan dalam bentuk sebuah laporan. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua untuk lebih mengenal lagi tentang hakikat ilmu kimia. Nah, semoga belajar kalian hari ini menyenangkan dan sampai bertemu pada PJJ kita berikutnya. Mem tetap berharap kalian semua menjaga kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, dan menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Selamat belajar ya.